saya Khairul Mustaqim, guru pendidikan agama Islam di SMK Negeri 1 Lambu, Mojokerto, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2022 LPTK UIN Sunan Ampel Surabaya. Di sini saya akan mempraktikkan pembelajaran uji kinerja dengan materi penyelenggaraan pengurusan jenazah. Demikian perkenalan dari kami. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat bertemu kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 11 PHT 2. Ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar memulai pelajaran kita nanti kita akan diberikan ilmu yang bermanfaat. Ya, silakan untuk ketua kelas memimpin doa. Ya. Di tempat duduk siap gerak. Sebelum mengawali pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Doa selesai. Alhamdulillah, kita selesai doa. Sekarang di sini bagaimana kabar anak-anak untuk hari ini? Kurang semangat. Jadi ada itunya ya. Kalau ditanya bagaimana kabar anak-anak, alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar, masuk surga. Nah, bagaimana kabarnya anak-anak untuk hari ini? Ini untuk pembelajaran pendidikan agama Islam, ya. Saya sebagai guru pendidikan agama Islam mengajak kepada kalian untuk bersama-sama tadarus Al-Quran untuk membiasakan kita selalu untuk membaca Al-Quran. Ya. Di sini setelah ini saya akan tampilkan slide. Mari nanti kita baca bersama-sama, yaitu saya duluan terus diikuti. Tolong diperhatikan, jangan rame.
Silakan ya diperhatikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang belakang itu kurang semangat ya, diikuti. Kalau nanti tidak ikut baca, saya suruh ke depan untuk baca sendiri. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Bersama. Masih kurang bersama. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Bersama. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Sama. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Bersama. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Shadaqallahul adzim. Ya, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, setelah saya tadi menyapa kalian, alhamdulillah, sepertinya sehat semua ya. Alhamdulillah sehat. Untuk itu saya absen dulu untuk kehadiran pada pagi hari ini. Yang pertama Aditya, Hadir. Afilia. Ya, ada yang salah ya. Untuk perempuan harusnya kalau di absen atau dipanggil itu kalau laki-laki bilangnya hadir, kalau perempuan hadiroh. Ya. Saya ulangi ya, pagi. Jangan tertawa, memang seperti itu ya. Karena kata ganti dalam bahasa Arab itu berbeda. Ya nanti terbiasa ya, walaupun kalian tidak di pesantren seperti itu ya. Kalau laki-laki hadir, kalau perempuan hadiroh. Aditya Bagas, Hadir. Afilia hadiroh. Aini hadiroh. Ani Yuliana Devi hadiroh. Cindy Eka Pratiwi, Lita Aprilia, Ramadhani Maulana, Sadar Hussein, Wahyu, Wahyu Dian, Hadiro, ya. Zidan, Hadir. Alhamdulillah masuk semua ya. Dan nanti kegiatan kita pada pembelajaran kali ini diberikan pelajaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya. Baik, untuk kali ini kemarin kita sudah mengikuti pembelajaran pendidikan agama Islam dengan materi taat kompetitif dalam kebaikan. Sekarang menginjak materi selanjutnya, yaitu silakan bukunya bisa dibuka ya. Materi kita pada hari ini adalah melaksanakan pengurusan jenazah ya. Bahwasanya perlu kita ketahui semua yang ada di dunia itu
pasti akan menemukan yang namanya kematian. Seperti tadi ayat-ayat yang sudah kita baca, ya, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap sesuatu yang bernyawa dia pasti akan menemui kematian. Sedangkan adalah kewajiban seorang muslim ketika ada saudara muslim meninggal, yaitu satu apa? Memandikan, dua menyolati atau menyolatkan, yang ketiga mengkafani, yang keempat menguburkan. Ya, jadi itu tadi termasuk kewajiban seorang muslim terhadap muslim lainnya ketika sudah meninggal. Jadi hukumnya apa? Fardu kifayah. Apa fardu kifayah? Ada yang tahu? Ya. Satu apa dah? Fardu yang bila dikerjakan maka berlangsung yang lainnya. Alhamdulillah, betul sekali. Cuma kurang tepat sedikit. Ya. Jadi fardu yang apabila dikerjakan kegiatan tersebut, satu contoh, ya, di satu desa itu ada yang meninggal dunia, ya, semuanya tidak ada yang merawatnya, maka dosalah semua satu desa tersebut. Tapi kalau sudah ada yang mewakili, maka betullah kewajiban yang lain. Ya. Mungkin itu untuk awal dari pendahuluan dan tujuan pembelajaran kita nanti, supaya kita bisa mengetahui penyelenggaraan jenazah, terus sesuatu yang harus dilakukan ketika tetangganya meninggal dunia. Ya, untuk selanjutnya, ya, di sini saya akan menampilkan satu video, ya. Tapi sebelum penampilan video, saya ingin kalian membuat kelompok, ya, membuat kelompok. Diantaranya nanti ada 4 kelompok, yaitu dengan tugas mengamati. Terus di situ kalian mengomentari, melaporkan hasil apa yang saya sampaikan dalam video tersebut. Oke? Setelah ini silakan untuk membuat kelompok, ya, langsung duduknya gabung, ya, bisa? Ya, bisa dimulai, silakan. Ya, ayo. Apa gini, satu baris ya, 1, 2, 3, 4. Oke, ada 4 kelompok. Setelahnya ini langsung ini saya tunjuk kelompok 1, 2, 3, 4. Baik, ini tadi sudah terbentuk kelompok 1 ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Di sini saya akan menampilkan video, silakan disimak baik-baik. Setelah itu, ayo diperhatikan yang belakang. Ya, nanti kalian menyimpulkan apa yang ada di dalam video tersebut. Silakan diperhatikan. Semestinya semakin menyadarkan bahwa kita akan menyusulnya cepat atau lambat. Kematian memang misteri, namun setiap manusia sudah diingatkan bahwa kematian akan menjemputnya. Itulah sebabnya setiap ada kematian semestinya menjadi pengingat dan sarana muhasabah diri tentang apa yang sudah seperti ini. Baik kita sebagai keluarga, karib kerabat, atau sebagai orang terdekat, antara lain dengan menuntun bacaan tauhid di telinga seseorang yang sedang atau akan meninggal dengan suara jelas dan tegas.
Jika sudah dalam Dilarang ngomong sendirian, diperhatikan. cukup Ini kelompok tiga. Allah saja. Sementara itu, ada beberapa langkah atau tindakan yang harus dilakukan saat kematian sudah terjadi. Yang pertama, segera mengatupkan atau memejamkan mata jenazah, karena saat roh sudah dicabut, maka jenazah mengikuti arahnya. Yang kedua, melengkungkan persendiannya agar tidak menjadi kaku dan keras. Yang ketiga, menanggalkan pakaian dan perhiasannya dan diganti dengan pakaian yang menutupi dan melindungi seluruh tubuhnya. Yang keempat, membetulkan lapak anggota tubuhnya serta membujurkannya ke arah kiblat. Yang kelima, menyegerakan seluruh proses pengurusan jenazah. Serta yang keenam, membayarkan hutang-hutang dan seluruh yang menjadi tanggungannya. Hukum mengurus jenazah adalah fardu kifayah. Sebagai seorang muslim, kita harus aktif dan melibatkan diri dalam pengurusan jenazah. Tidak boleh semuanya abai, cuek atau masa bodoh. Mengurus jenazah meliputi 4 hal, yakni memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan menguburkan. Syarat jenazah boleh dimandikan adalah sebagai berikut. Pertama, jenazah tersebut beragama Islam. Yang kedua, didapati anggota tubuhnya walaupun hanya sebagian. Yang ketiga, bukan karena mati syahid atau mati dalam peperangan membela agama Islam. Mengkafani jenazah adalah menutupi atau membungkus jenazah dengan sesuatu yang dapat menutupi tubuhnya dari ujung rambut sampai ujung kaki, walau hanya dengan sehelai kain. Adapun batas minimal mengkafani jenazah, baik laki-laki maupun perempuan, adalah selembar kain yang dapat menutupi seluruh tubuh jenazah. Sedangkan batas sempurna bagi jenazah laki-laki adalah 3 lapis kain kafan. Sementara untuk jenazah perempuan adalah 5 lapis, yang terdiri dari 2 lapis kain kafan, ditambah kerudung dan baju kurung serta kain. Berikut tata cara mengkafani jenazah bagi jenazah laki-laki. Pertama, bentangkan kain kafan sehelai demi sehelai. Yang paling bawah lebih lebar dan luas serta setiap lapisan diberi kabur bagus. Yang kedua, angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain dan letakkan di atas kain kafan memanjang, lalu ditaburi wangi-wangian. Yang ketiga, tutuplah lubang-lubang yang mungkin masih mengeluarkan kotoran dengan kapas. Yang keempat, selimutkan kain kafan sebelah kanan yang paling atas, kemudian ujung lembar sebelah kiri. Selanjutnya, lakukan seperti tersebut, selembar demi selembar dengan cara yang lembut. Yang kelima, ikatlah dengan tali yang sudah disiapkan sebelumnya di bawah kain kafan 3 atau 5 ikatan. Untuk jenazah perempuan, kain kafan terdiri dari 5 lembar kain. Urutannya sebagai berikut. Lembar pertama untuk menutupi seluruh badan. Lembar kedua sebagai kerudung kepala. Lembar ketiga sebagai baju kurung. Lembar keempat menutup pinggang hingga kaki, serta lembar kelima menutup pinggul dan paha. Adapun tata cara mengkafani jenazah perempuan adalah sebagai berikut. Pertama, susun kain kafan yang sudah dipotong untuk masing-masing bagian dengan tertib. Lalu angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain dan letakkan di atas kain kafan sejajar, serta taburi dengan wangi-wangian atau dengan kapur barus. Yang kedua, tutuplah lubang yang mungkin masih mengeluarkan kotoran dengan kapas. Yang ketiga, tutupkan kain kafan pembungkus pada kedua pahanya. Yang keempat, pakaikan sarung, juga baju kurungnya. Yang kelima, rapikan rambutnya lalu julurkan ke belakang. Yang keenam, pakaikan kerudung. Yang ketujuh, membungkus dengan lembar kain terakhir dengan cara menemukan kedua ujung kain kiri dan kanan, lalu ikut bersimpati dan berempati, memberi juga hiburan dan nasihat. Yang ketiga,
mendoakan yang meninggal agar diampuni segala khilaf dan salah. Yang keempat, menjadikan sebagai ibroh atau pelajaran bersama, muhasabah diri bahwa selain dari ziarah kubur adalah sebagai berikut: mengingatkan diri sendiri bahwa suatu saat dirinya akan dijemput kematian, melembutkan hati agar tidak sombong dan menolak kebenaran, membiasakan meneteskan air mata karena hidupnya banyak khilaf dan salah, serta setiap manusia akan mempertanggungjawabkan segala perilakunya kelak di akhirat. Ya, terima kasih. Ini tadi tampilan video ya. Ya. Jadi setelah ini silakan untuk kalian kelompoknya gabung ya. Maksudnya kelompok satu silakan merapat untuk menyimpulkan hasil video yang telah saya putar tadi. Silakan, ayo bisa gabung. Saya ngarep ya gabung, ya. Guri, silakan tuh. Silakan. Itu yang belakang silakan gabung ke depan, ya. Kursinya bisa itu. Ya, yang tadi sudah saya tampilkan, dan ini ada untuk LKPD untuk mengerjakan materi, silakan. Untuk kelompok satu, ya. Kelompok dua sudah, kelompok tiga mana? Kelompok empat. Silakan didiskusikan ya hasil tadi. Kalian mengamati video tadi, silakan didiskusikan ya. Nanti hasilnya setelah itu dipresentasikan ke depan. Ya, silakan itu. Silakan. Ya, silakan untuk dipecahkan masalah. Baik, untuk waktu diskusi kelompok sudah selesai. Untuk itu silakan untuk kelompok masing-masing kelompok menyiapkan hasil diskusi. Untuk yang pertama kali maju kelompok berapa? Kelompok 2. Kelompok 2. Silakan kelompok 2 maju ke depan. Silakan untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mempresentasikan hasil mengamati video tata cara sholat jenazah. Tata cara sholat jenazah, ketika ada seseorang yang telah meninggal, banyak hal yang perlu kita lakukan pada orang yang telah meninggal tersebut adalah mengembalikan dengan menguburkannya ke tanah. Dalam agama Islam memiliki aturan dalam berbagai aspek dari sisi kehidupan, tentunya dalam hal memperlakukan jenazah. Sebelum jenazah mulai dikuburkan, wajib hukumnya untuk dimandikan jenazah serta menyolatkan wudhu. Sholat jenazah merupakan sholat yang dijalankan untuk mendoakan seorang muslim atau muslimah yang telah meninggalkan dunia, teruntuk
saya mengakhiri presentasi dari kelompok kami. Apa mungkin teman-teman ada pertanyaan? Ya, silakan. Apakah orang yang meninggal kecelakaan pesawat atau kapal, orang yang hilang, apakah tetap disolati? Oke. Ya, ditanggung dulu ya pertanyaan mungkin dari kelompok lain. Dari kelompok 1, bagaimana sholat jenazah untuk mayit yang jenis kelaminnya tidak jelas? Dan silakan untuk dijawab dari pertanyaan-pertanyaan kelompok 1, 3, dan 4. Baik, di sini saya akan menjawab dari kelompok 3 dulu ya. Yang pertanyaannya, apakah orang yang meninggal kecelakaan pesawat atau kapal dan orang yang hilang tetapi disolati? Di sini saya akan menjawabnya. Untuk jenazah yang jasadnya hilang, muslim tetap melakukan sholat jenazah. Penerapannya dapat dihiaskan pada praktik sholat gaib, yaitu sholat jenazah yang jasadnya tidak ada di depan jemaah. Ya, jadi itu ya, ketika seorang mayit ya atau jenazah itu tidak diketemukan sama sekali, tadi termasuk salah satu memandikan atau menyolati itu adalah ketemu walaupun bagian tubuhnya. Tapi ini permasalahannya tadi, pertanyaannya dari ketika kecelakaan pesawat atau kapal jenazahnya hilang, apakah tetap disolati? Ini tadi jawaban dari kelompok 2 sudah betul, yaitu disolatkan, tetap disolatkan, tapi namanya sholat gaib. Sholat gaib itu tidak ada mayitnya dan niatnya pun berbeda. Nanti saya jelaskan setelah menjawab pertanyaan berikutnya. Untuk pertanyaan dari kelompok 1 akan saya jawab dengan pertanyaan, bagaimana sholat jenazah untuk mayit yang jenis kelaminnya tidak jelas? Jenazah yang mempunyai 2 kelamin atau ganji sebaiknya dimandikan oleh keluarga dekat jenazah. Dilihat kesehariannya lebih condong kemana, apakah sebagai laki-laki atau perempuan, atau mungkin ada yang punya 2 kelamin tapi hanya 1 yang berfungsi, maka dihukumi dengan itu. Kalau jenazah ganji ini akan disolatkan bersamaan dengan jenazah lain yang laki-laki dan perempuan, maka susunannya adalah mayit laki-laki lebih dekat dengan imam, setelah mayit ganji, baru yang terakhir paling jauh dari imam adalah wanita. Sekian dari presentasi jalur praktik sholat jenazah dari kelompok 2. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dikembalikan. Ya, untuk presentasi tentang sholat jenazah sudah dilakukan dari kelompok yang terbiasa ketika melihat orang meninggal dunia atau menemui baik dari keluarga ataupun orang lain, kita harus empati, harus istilahnya di sini tadi dijelaskan juga tentang takziah ya. Jadi biar sosialnya umat Islam itu biar dapat bersama-sama, yaitu untuk bersosial. Dan di sini kalian juga bisa paling tidak menyolati jenazah. Ya, mungkin ini pembelajaran pada pagi hari ini. Jangan lupa nanti dikerjakan itu, jangan ngomong sendiri ya. Kami Baik. ya. Jadi nanti saya akan ngasih tugas di Google Form. Nanti tolong diakses lewat grup kelas. Nanti saya kirim untuk kode kelasnya. Di situ ada evaluasi yang nanti kalian kerjakan di rumah. Dan jangan lupa untuk belajar materi berikutnya tentang toleransi. Ya. Untuk pembelajaran hari ini saya cukupkan sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa belajar kembali di rumah. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.